Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 4 Istanbul yang soleh dan solehah. Bertemu lagi dengan Miss Intan dalam pelajaran tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 2, muatan IPA. Cara menghasilkan bunyi pada benda. Masih ingatkah teman-teman tentang sumber bunyi? Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh sumber bunyi antara lain alat musik. Coba teman-teman perhatikan ketiga alat musik berikut. Yang pertama ada biola. Senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Yang kedua ada marakas. Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi. Butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Kemudian yang ketiga ada gendang. Saat dipukul, kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Pendengaran manusia. Bagian dan cara kerja telinga. Telinga merupakan salah satu panca indera. Kita mendengar bunyi dengan telinga. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Berikut adalah gambar bagian-bagian telinga. Pada telinga luar terdapat daun telinga, lubang telinga, dan liang telinga. Pada telinga tengah terdapat tulang-tulang pendengaran dan gendang telinga. Dan pada telinga dalam terdapat saluran setengah lingkaran, saraf pendengaran, koklea, dan saluran eustachius. Nah, bagian-bagian telinga tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Berikut adalah fungsi bagian-bagian telinga. Yang pertama, telinga luar. Daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi. Kemudian, liang telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke dalam telinga. Kemudian ada telinga tengah. Pada telinga tengah terdapat tulang-tulang pendengaran
yang berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Kemudian ada gendang telinga yang berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Kemudian telinga dalam. Pada telinga dalam terdapat saluran setengah lingkaran yang berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian ada saraf pendengaran yang berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Selanjutnya ada koklea yang berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir ada saluran eustachius yang berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Nah, teman-teman, perhatikan gambar berikut. Berikut adalah proses mendengar bunyi. Proses mendengar bunyi diawali getaran dari sumber bunyi. Kemudian, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Lalu, gelombang bunyi merambat di liang telinga. Bunyi menggentarkan gendang telinga. Kemudian, getaran liang telinga menggentarkan tulang-tulang pendengaran. Koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Setelah itu, saraf pendengaran mengirimkan rangsangan bunyi ke otak. Lalu, otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, teman-teman, itu adalah proses mendengarkan bunyi. Agar teman-teman dapat mendengar bunyi ketika bunyi mencapai telinga teman-teman. Kepekaan telinga sebagai indera pendengar. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Kemampuan mendengar setiap orang berbeda-beda. Hal itu dipengaruhi oleh faktor usia dan kesehatan telinga. Orang yang telah lanjut usia biasanya kemampuan pendengarannya akan berkurang. Memelihara kesehatan telinga. Telinga perlu dirawat kebersihannya agar tetap sehat. Nah, berikut adalah cara merawat telinga. Yang pertama, bersihkan telinga bagian luar secara teratur menggunakan sapu tangan dan air hangat. Kemudian yang kedua, jangan mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput gendang telinga. Jika ada sumbatan kotoran telinga yang mengganggu, periksakan telingamu ke dokter THT. Kemudian yang ketiga, jika kamu mendengar bunyi terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak. Oke teman-teman, 4 Istanbul yang soleh dan solehah. Demikianlah pembelajaran tematik tema 1 subtema 2 muatan IPA pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.